Agama Provinsi Jawa Tengah yang hormati Dr. Andes Haji Syaifullah MAG selaku Kapit Pendidikan Madrasah, yang saya hormati kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah MTSN se-Indonesia dan juga beliau sebagai Kepala MTS Negeri 1 Kota Makassar. Selamat siang. Madrasah mandiri dan berprestasi. Sunahnya 3 kali ya. Ya, kita 3 kali ya. Yang lebih kompak lagi Bapak Ibu, madrasah mandiri dan berprestasi. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ayo makin keras Bapak Ibu, tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Tepuk tangan lagi. Yang keras Bapak Ibu. Ayo makin keras. Ya, makin keras. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terkait dengan perkembangan zaman, perkembangan generasi, digital itu dari hari ke hari semakin ternyata tidak bisa kita lepaskan, bahkan kita selalu lengket dengan dunia digital. Bisa kemudian kita menyerah itu tidak, Pak. Gitu. Mohon maaf, saya hanya memberikan semangat pada teman-teman saya yang punya senasib dengan saya, dalam arti yang kita hadapi itu kondisi madrasah yang seperti itu. Bapak Ibu kita launching, awalnya banyak tantangan, Pak. Teman-teman saya itu mengatakan, Pak, jangan bermimpi, Pak. Lu kenapa mimpi? Yang namanya kelas digital, Pak, itu infrastrukturnya mahal. Yang kedua, SDM kita itu siap apa tidak, Pak? Gitu. Tapi saya berkata, tidak. Gusti Allah Ta'ala itu ngejowo sing bisa makhluk. Barang rakton bisa dipelajari apa meneh barang keton. Ada 2 hal. Gusti Allah Ta'ala itu ngejowo sing bisa makhluk. Yang kedua, barang keton saja bisa dipelajari apa meneh. Wali ya. Oh, enggak tahu ya, enggak tahu ya. Jadi Pak Zul, apa tadi saya mengatakan ya? Saya sampai berapi-apinya ketemu dengan ini. Jadi Gusti Allah itu, Allah itu akan apa ya? Kalau bahasa Jawa itu, bahasa Indonesia apa gitu? Nejo Allah yang disedomaku itu apa berarti? Mengabulkan ya, mengabulkan apa yang diinginkan oleh hambanya, yang penting berikhtiar. Yang kedua, barang tidak kelihatan saja itu bisa dipelajari, apalagi barang yang kelihatan. Semangat itu yang saya sampaikan pada Bapak Ibu guru, Pak. Bapak Ibu, di PAN kita itu nggak ada SOP, Pak. Jadi semuanya itu nanti dibiayai dari dana bos, Pak. Iya. Infrastrukturnya itu dibiayai dari dana bos. Satu, Smart TV, ya, Smart TV berbasis touchscreen. Kemudian ada kameranya, kemudian ada ada wifi-nya, Pak. Terus kemudian ada yang lengkap itu ada AC-nya, kemudian kelasnya berbasis dinamis, terus kemudian ada tabletnya, Pak. Ada tabletnya, kita sediakan tablet itu dari dana Bosda, Bapak. Dari dana Bosda itu kita belikan tablet untuk anak yang pertama itu 128 tablet, itu diberikan dari madrasah. Ada lokernya itu fungsinya untuk menyimpan tablet. Dan anak yang masuk di kelas digital itu harus anak-anak yang mempunyai laptop, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kelas digital nggak ada laptopnya, dia nggak akan bisa melaksanakan proses pembelajaran. Itu infrastruktur yang kita butuhkan, Konten pembelajarannya, Bapak Ibu, itu ada 3: offline, online, dan blended learning. Yang konten offline itu pakai autoplay-nya Pak Zulfikar bisa. Nanti Bapak Ibu akan ada feedback tentang autoplay ya Pak Zul ya, yang dipakai oleh teman-teman di Makassar itu pakai autoplay. Itu banyak sekali platform digital yang ada di dunia maya, Pak. Ada berbagai macam-macam, Pak, di situ. Itu di PowerPoint saya itu ada contoh-contohnya. Terus kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, blended learning. Blended learning itu campuran, Pak. Campuran antara offline dan online. Jadi misalnya yang autoplay miliknya Pak Zul, itu di situ ada konten online-nya, Pak. Ada konten online-nya. Atau jenengan Bapak Ibu yang bikin PowerPoint, di situ ada konten online-nya. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Problem yang paling sering saya dengar dari teman-teman itu adalah
wisuda itu kan ada yang mau pensiun, ada yang mau PowerPoint itu. Kemudian nanti jenengan teman-teman yang ahli di IT itu download aplikasi-aplikasi animasi platform digital, masukkan di situ. Biar menarik, Pak. Biar menarik. Kalau yang bagus lagi, pilihnya Pak Zul itu yang autoplay. Satu Bapak Ibu, yang sekarang panjenengan madrasahnya ada yang dijadikan sebagai pilot proyek. Kita mengenal konsep pembelajaran kolaboratif, Bapak Ibu. Kalau kolaboratif di tetangga sebelah kita itu berbasis internal, dan di kita juga seperti itu. C5 sama B2RA yang berbasis internal, atau pembelajaran-pembelajaran yang lain yang berbasis proyek yang itu dilaksanakan secara kolaboratif. Itu kolaboratif berbasis internal. Negeri 1 Kota Makassar. Tepuk tangan buat beliau sekali lagi ya. Waktu di tempat kami persilakan 30 menit. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu, nanti 30 menit tepat jam 2:30 insya Allah kita akan buka satu termin. Dalam satu termin ada 3 penanya. Kami persilakan nanti Bapak Ibu jika ingin bertanya, sharing-sharing untuk menguras ilmunya ketika narasumber yang ada di depan kita, mumpung kita bertemu dengan beliau. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Pak Zulkifli. Menyemangati kita semua sehingga muncullah ide ini. Awalnya itu masih proses madrasah pembelajaran digital awalnya, belum yang lain-lain. Masih disebut pembelajaran digital siap saji. Jadi guru-guru ketika mengajar tidak ada lagi guru madrasah nanti mau mengajar baru buat bahan ajar, tapi mereka sudah siapkan untuk 1 semester bahkan 1 tahun. Namanya bahan ajar digital berbasis siap saji. Itu awal mulanya. Kemudian berselang kurang lebih 1 tahun kami di MTSN Goa dimutasi oleh Pak Kamil untuk diberi amanah untuk memimpin Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar. Nah, di situ yang mulai berkembang, mengalami perubahan menjadi madrasah digital, Pak. Jadi kami berpikir kalau hanya pembelajaran digital, sementara yang lain sudah banyak yang diperlukan digital, maka kami beradaptasi. Tadi disajikan tadi dalam bentuk video itu adalah contoh praktik madrasah digital. Jadi apa itu madrasah digital? Berarti semua sajian dan kebutuhan layanan di madrasah itu berbasis digital. Yang pertama itu adalah layanan terpadu digital. Yang kedua adalah library digital, perpustakaan digital. Yang ketiga adalah laboratorium digital. Yang keempat adalah bimbingan konseling digital. Yang kelima adalah pembelajaran digital siap saji berbasis riset. Kemudian yang terakhir adalah kantin digital atau disebut sekarang saya namanya menjadi kafe edukasi digital. Jangan takut, ojo hibrid kalau berhadapan dengan masalah. Jadi kalau kita masih ketemu dengan masalah, itu tandanya kita masih punya kesempatan umur panjang. Karena tugas kita itu menyelesaikan masalah menuju masalah berikutnya. Nah, kalau yang sudah merasakan punya masalah, gitu ya, kayaknya hidup saya sudah baik-baik saja, madrasah baik-baik saja, rumah tangga baik-baik saja, kampung baik-baik saja, itu ada yang bermasalah. Agar kita, maka saya berharap apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, fungsi dan kewenangan kita bisa kita jalankan di wilayah domain kerjanya masing-masing dengan penuh integritas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa hari ini saya bertemu dengan banyak segmen di Kementerian Agama, baik itu yang berada di struktural maupun yang di fungsional. Saya selalu membicarakan tentang 3 hal yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ini masalah. Ini yang kita hadapi. Intensitasnya, besar kecilnya masalah itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tetapi ini kita hadapi bareng-bareng. Kita hadapi bersama-sama. Kemajuan zaman yang sedemikian cepat.
Saya sering menyampaikan kalau Busnet membaca ini dan kemudian membuat satu prioritas, program prioritas Menteri Agama, yaitu digitalisasi layanan publik, yang kemudian dalam bahasa madrasah adalah madrasah digital, kelas digital. Maka sesungguhnya kita ini mau tidak mau, siap tidak siap, rela nggak rela, ikhlas nggak ikhlas, harus terbawa pada kemajuan ini. Untuk TV interaktif, yang paket dari TV interaktif itu adalah ada aplikasinya Bapak Ibu, yaitu aplikasi Smart iBoard dan juga aplikasi VidiBoard. Bapak Ibu, yang pertama di sini ada Creative School Application. Ini adalah aplikasi Alpha Smart iBoard Bapak Ibu. Nah, di mana aplikasi Smart iBoard ini adalah aplikasi pembantu untuk menyampaikan materi secara visualisasi Bapak Ibu. Oleh guru dalam menyampaikan materi secara visualisasi. Jadi yang biasa kita sampaikan dengan membaca buku, kemudian menulis papan tulis, kita coba tambahkan dengan visualisasi materi Bapak Ibu. Yang diharapkan dengan visualisasi materi ini nanti siswa lebih mudah menangkap atau menyerap materi yang kita sampaikan Bapak Ibu. Ya, audio, file gambar, file office, PDF file. Jadi bisa kita masukkan, nanti bisa kita tampilkan secara bersamaan antara video, kemudian gambar, PDF file dan office file bisa kita tampilkan secara bersamaan. Untuk pembelajaran ini fokus saja. Tadi koneksi kabel antara tablet ini menggunakan HP juga tadi, itu salah satu bentuk yang kita lakukan untuk pembelajaran digital. Jadi ada kiriman bahan ajar, ada kiriman video, bisa langsung tampilkan ke multimedia. Bentuk 3, bentuk 4, A2, 1B. Pertama, mari kita simak dari kompetensi dulu atau langsung saja. Kompetensinya dulu. Tujuan, kemudian materinya. Ada dua bahasa Arab. Kembali Pak ke tablet itu berfungsi saat materi, saat ada tugas, dan saat mereka melakukan penilaian dan asesmen. Ajar yang sudah jadi. Kalau yang sampingnya itu new button ya. New button artinya kita ingin membuat tombol-tombol. Seperti yang di ujung sana itu ada kompetensi dasar, ada materi terintegrasi, itu semua diambil dari situ untuk dasar tombolnya. Dia akan ke KD sebentar. Sama halnya ini juga, misalnya tujuan juga seperti itu. Kita klik 2 kali, kemudian klik action, kemudian show back, kemudian back to show mau kemana itu lembarnya, kita spesifik ke tujuan. Pekerjaannya sendiri. Mulai mengisi template yang kita tunggu, itu ada slide-nya di samping seperti PPT. Di sini ada slide di samping yang disediakan. Misalnya ini slide 1, ini slide 2. Slide 2 itu tampilnya seperti ini. Slide 3, ini subtopiknya. Kemudian slide berikutnya ini kembali ya. Thank you.